Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa anti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali berkumpul di majelis ilmu ini yang insyaallah majelis ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bermajelis di situ dibacakan Al-Quran, maka akan datang malaikat yang menaungi dengan sayapnya, kemudian dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, kemudian didoakan oleh makhluknya Allah baik yang di daratan maupun yang di lautan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan itu, gitu. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini di bab yang ke-32 di kitab Ihya Ulumuddin ini, yaitu membahas tentang sabar dan syukur. Tentang sabar dan syukur. Okay. Tadi diawali dengan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-153 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salat, ada sabar. Suruh beriman kepada apa? Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, gitu nih. Atas dua ini beriringan, gitu. Nek wis sabar kon sholat, nek wis sholat kudu sabar, gitu nih. Jadi nek wis sholat, nek wis sabar kudu sholat, nek wis sholat kudu sabar, gitu ya. Atas di sini diterangkan ibu sekalian bahwa sabar itu merupakan bangunan yang terdiri atas ilmu, ahwal, dan amal. Sabar itu Sabar itu merupakan bangunan yang terdiri atas ahwal, atas ilmu, ahwal, kemudian amal. Nah, sebagai perumpamaannya, kalau ilmu ini diibaratkan sebuah pohon, dan ahwal itu adalah rantingnya, kemudian amal itu adalah buahnya. Gitu. Jadi kalau kita itu tadi sudah sabar ya, ini sudah punya bangunan. Nah, di dalam bangunan itu ada ilmu. Nah, di ilmu itu ada yang namanya ahwal. Karena ilmu itu diibaratkan pohon itu, dan ahwal itu adalah rantingnya. Ahwal ini spontanitasnya kayak mirip-mirip karomah lah, gitu ya, mirip-mirip karomah. Gitu. Ini ahwal ini
terjadi spontanitas. Dan ahwal ini ada 5 jenis. Nih, kalau di sini dibahas ahwal ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah muraqabah. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita itu dalam diri kita itu sudah merasa diawasi oleh Allah, nah kita punya sifat gitu ya, punya sifat yang spontanitas itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian yang keduanya adalah mahabbah. Jadi orang yang punya sifat, dikasih sifat oleh Allah itu ahwal itu, dia akan punya satu sifat muraqabah itu. Muraqabah itu merasa selalu diawasi, diawasi. Kalau muraqabah itu? Merasa di sini ada kalimatnya apa tuh? Merasa mencintai ya. Jadi mahabbah, bukan muraqabah ya. Mahabbah tadi. Tadi yang pertama muraqabah diawasi, yang kedua mahabbah gitu nggih. Mahabbah itu merasa mencintai Allah. Jadi mencintainya Allah itu tenanan. Gitu. Nah, sifat itu melekat ya di dalam diri orang yang diberi oleh Allah itu ahwal gitu. Jadi itu spontanitas memang gitu ya. Nah, kita kan merasa mencintainya Allah itu masih sedikit gitu ya. Kalau orang-orang yang derajatnya masih kayak kita gitu ya. Ini nanti sufi, ini golongan para sufi gitu ya. Golongan para sufi yang merasa diawasi oleh Allah dan sangat mencintai Allah. Kemudian yang ketiga adalah khauf dan roja. Gitu. Jadi orang yang punya derajat ketakwaan sampai mendapatkan ahwal ini, dia akan punya sifat khauf dan roja itu. Jadi takut dan berharapnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dan berharap hanya kepada Allah gitu. Nemen gitu ya. Tidak kadang-kadang wedi, kadang-kadang jenenge wani gitu ya. Kadang-kadang berharap, kadang-kadang ya masih mengharapkan orang makhluknya Allah gitu ya. Nah, kalau ini enggak, takutnya hanya kepada Allah dan harapnya juga hanya kepada Allah gitu ya. Kemudian yang keempat itu jenis-jenis ahwal yang keempat ini, sifat ahwal ini adalah qorib. Jadi punya rasa qorib. Qorib itu dekat kepada Allah. Merasa dekat sekali dengan Allah. Nah, ini juga orang-orang tertentu ini yang punya sifat seperti ini. Nah, ya, kayak kita ini ya bisa diukur oleh diri kita sendiri lah gitu ya. Merasa dekat nggak dengan Allah gitu ya. Ya, kadang mendekat, kadang menjauh gitu ya. Kadang mendekat saja rasanya adoh gitu ya. Kadang gitu. Kemudian yang terakhir di orang yang punya sifat ahwal ini, jenisnya itu dia tumaniknah. Jadi dia punya punya rasa tumaniknah. Tumaniknah itu merasa tenang dan merasa tentram. Okay. Tenang dan tentram. Gitu. Jiwanya itu tenang. Jiwanya tentram. Gitu. Jadi ini istimewa ibu-ibu sekalian kalau kita itu bersabar, kemudian dari sabar itu bisa menimbulkan sebuah ilmu itu tadi. Ada ilmu di sana, kemudian ada ahwal, kemudian kita beramal. Nah, kalau orang yang sabarnya tingkat tinggi ini nanti ahwal ini yang munculnya otomatis. Ahwal ini munculnya otomatis ya, kayak karomah itu gitu ya, kayak karomah itu. Mirip-mirip itu. Jadi ibu-ibu sekalian
Ibnu Abbas radhiyallahu an, di sini diterangkan bahwa sabar yang terdapat di dalam Al-Quran itu terdiri atas 3 jalan. Jadi sabar itu kata Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, terdiri atas 3 hal. Jadi sabar yang terdapat di dalam Al-Quran terdiri atas 3 jalan. Yang pertama, kesabaran dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu bersabar dalam hal ini itu akan mendapatkan 300 derajat. Jadi sabar dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan 300 derajat kalau kita sabar gitu ya, dalam melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, yang namanya kewajiban itu biasanya menjadi beban gitu. Ya, sebenarnya sadar ataupun tidak gitu ya. Kewajiban itu beban gitu ya, aslinya beban gitu ya buat kita. Makanya kalau kita itu sabar, ada kan kosak-kosik wae gitu ya. Contoh misalkan sholat ya, sudah waktunya masuk sholat, kita lagi ada acara gitu ya, itu kalau bisa langsung sudah tarhiman nih gitu ya, misalkan itu atau sudah mau asar atau sudah mau maghrib, kemudian kita toto itu istimewa itu. Tapi kalau kosak-kosik itu menganggap bahwa itu tuh beban, itu kewajiban itu beban gitu. Gaweane sih oke gitu ya. Wis duhur gitu ya, wis asar gitu ya. Rapat urung rampung wis duhur gitu ya. Jadi kosak-kosik wae gitu ya. Itu aslinya begitu. Makanya orang yang sabar. Assalamualaikum orang tua, alhamdulillah, monggo Ibu. Con sống xuống đó nó sẽ là một cái suy chỉ cần ghém là đi phụ Diana kedua rồi tak terus sana Diana. Nggih. Alhamdulillah sakit ngerawuhi. Itu jadi kenapa orang yang mampu bersabar dalam melaksanakan kewajiban dari Allah ini kemudian akan diganjar 300 derajat itu. Karena memang itu tadi, kewajiban itu bisa jadi menjadi beban gitu ya orang. Ya itu secara otomatis lah. Kewajiban itu tuh kayak beban buat kita. Gitu. Jarang orang sing betul-betul ya sini derajat tinggi ya. Orang derajat tinggi itu betul-betul sholat itu kabeh tak tinggal gitu ya. Begitu datang sholat kabeh tak tinggal. Zakat itu ya hitung-hitungan itu nasi ngurik barang gitu ya. Kudune wis memenuhi nisab dikurangi gitu ya. Akhirnya orang itu zakat kan gitu ya. Tidak dengan kesadaran. Mestinya kan dengan kesadaran ya. Ini kalau yang derajat keimanannya tinggi itu sudah kesadaran. Haji juga begitu, mestinya kesadaran, tidak hitung-hitungan gitu ya. Oh, haji ini gitu. Nah itu, jadi dengan kesadaran. Jadi semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aslinya beban buat kita. Dan kalau kita itu bisa melaksanakannya dengan kesabaran, maka akan diganjar oleh Allah itu 300 derajat. 300 derajat. Tapi ini sedikit loh, Bu. Ini masih ada lagi yang lebih tinggi dari kewajiban itu. Ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua, kesabaran dalam meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mendapatkan 600 derajat. Ya, akan mendapatkan 600 derajat. Jadi orang yang dapat bersabar dalam hal ini itu akan mendapatkan 600 derajat. Kalau tadi itu kita menjalankan kewajiban itu 300 derajat. Kalau ini kita meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah itu 600 derajat. Apa saja yang diharamkan oleh Allah?
Untuk kita sudah tahu semua ya. Pokoknya yang diharamkan sama Allah itu ya kita jauhi. Itu kayaknya lebih mudah daripada yang pertama tadi ya. Yang padahal yang pertama cuma 300 gitu ya. Yang ini dapat 2 kali lipatnya dari yang pertama gitu ya. Dari yang pertama. Kemudian yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi musibah. Oke. Ketika pertama kali menimpa, dapat kabar musibah, reaksi kita pertama itu bagaimana gitu ya. Kalau reaksi pertama kita itu sabar, gitu, orang yang mampu bersabar dalam hal ini akan mendapatkan 900 derajat. Jangan catatan itu ya, dengan catatan itu pertama. Ya, reaksi pertama itu. Ya, reaksi pertama itu. Jadi ketika mendapatkan musibah, reaksi pertama itu seperti apa? Itu. Kalau reaksi pertamanya kita seolah-olah orang terima gitu ya, apa ini ya orang situ oleh derajat 900 gitu, nggak jadi dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini aja gemes sih. Gemes ya. Begitu nih. Jadi ada 3 itu tadi yang dikabarkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi kesabaran yang pertama itu sabar dalam menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala akan dikasih derajat 300 derajat. Derajat nih, kalau pahala beda lagi. Antara derajat dengan pahala itu beda gitu ya. Kemudian kesabaran apa? Yang kedua adalah kesabaran ketika meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 600 derajat. Dan yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Pertama kali reaksinya itu, maka dia akan mendapatkan 900 derajat. Gitu nih. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita belum tahu, kalau sekarang sudah tahu nih. Jadi kalau ada kabar musibah gitu ya, itu yang pertama kita ucapkan ya innalillah. Harus begitu. Ojo kaget dan kemudian bak-bakan gitu ya. Karena semua orang tuh musibahnya beda-beda gitu ya. Dapat musibah itu beda-beda. Iya, ada yang contohlah kecelakaan gitu nggih. Alhamdulillah min dzalik. Dapat kabar keluarga ada yang kecelakaan. Itu reaksi pertama itu yang dinilai. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi ini nanti ganjarannya derajatnya itu luar biasa. 900 derajat gitu ya. Jadi di dalam kitab ini diterangkan oleh seorang alim berkata sabar yang bagus adalah ketika tidak muncul tanda-tanda atau perubahan apapun pada diri seseorang ketika ia terkena musibah. Ora muncul tanda-tanda apapun. Gelo ya ora, gitu ya. Ya pokoknya biasa. Gitu ya. Nah, ini derajatnya para ulama ini Bu, yang kelasnya tingkat tinggi gitu ya. Nah, kelasnya kita itu ya perubahan ya pasti gitu ya. Wis jelas itu ya. Bahkan bisa langsung melaku barang gitu ya. Langsung stres dan macam-macam. Karena itu sekalian ya, kalau kita mau derajat yang sampai 900 derajat itu ya, itu kita ikuti para ulama itu ya. Ketika mendapatkan musibah ya itu. Kalimat yang diucapkan pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sabar ini. Nanti yang akan datang kita bahas terkait dengan syukur nih. Nanti banyak ini di sini ayat-ayat yang membahas tentang syukur gitu nih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi syadid gitu nih. Jadi itu nanti surat Ibrahim ayat yang ke
7 kalau 6 gitu ya. Antaranya itulah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi materinya, karena materinya sabar dan syukur satu-satu gitu nggih. Sabar dhisik gitu ya. Intinya kalau kita mendapatkan musibah ya sabar. Dan kesabaran itu ibarat bangunan, di dalamnya ada ilmu, ada akhwal dan ada amal tadi. Ilmu insya Allah kita sudah mendapatkan ilmu tentang sabar itu. Dan akhwal ini yang mesti karena spontanitas tadi nggih. Akhwal ini adalah spontanitas sifat yang spontan gitu nggih. Ada muraqabah, ada mahabbah, ada qarib nggih. Ada tumaninah. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita itu bisa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut dan harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian qarib, merasa dekat dengan Allah, dan terakhir adalah tumaninah, punya jiwa yang tenang dan tentram. Gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan di sakifanya. Ini materi sudah kita awet-awet lah ini gitu ya. Dan sidik-sidik sing penting nyantol gitu. Nek kelamaan malah jadi bingung gitu. Ngaji wis sithik wae gitu, sing penting ya paham gitu nggih. Lah gitu masuk. Nggih. Jam iso aja. Kalau ini halaman pinten nggih, Bu? 52. Ya. Saniki 51. Surat An-Nazi'at nggih. Ngoten, An-Nazi'at nggih berarti. Enggak ibu-ibu, kita ta'awudz dan bismillah, kita masuk surat An-Nazi'at nggih. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Go. Wan nashitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah.
qalu tilka idzan karratun khasirah. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, ayat terakhir itu kalau nggak kuat
Kalau nggak kuat sampai ila tadi, ila. Nanti ngilangnya dari illa asyiyatan au duhaha gitu, nggih. Nanti apa? Kita ulang yang ini ya, ayat yang terakhir ini. Kita berhenti di ila nggih. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan au duhaha illa asiyatan aw duhaha. Monggo bernafas dulu untuk sarang-sarang. Bernafas dulu. Bukan nopo-nopo. Nikmat nih bukan nopo-nopo. Gubernur niat karo aku ora sare ngono. Ya, ada apa-apa. Mau nanya-nanya kita ngaji. Perasaan. Bisa kayak Bu. Kan baca HP kalau Mboten ya HP Bu. Ini HP-nan mboten ngantuk. Mboten napa-napa niku wong mireng keng nggih pikantuk pahala nggih. Monggo Ibu sareng-sareng nggih. Kita mulai surat An-Naziat. Monggo bismillah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati gharqa. Wan nasitati nasqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubu yawma idzin wasifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil Aidha kunna idhaman nakhira. Qalu tilka idhan harratun khasira. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa. Innadahu rabbuhu fil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a faqala ana rabbukumul fa'akhadhahu Allahu nakalal inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa ma'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa'idha ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lanjut surat An-Naba atau satu surat ini saja. Kalau dilanjut cukup ya, insyaallah nggih. 10 menit cukup nggih ini nggih. Nggih, kita lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma
kalla saya'lamun Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sampai ayat 30 aja, Bu. Ini kita baca dari atas sampai ayat 30 ya. Ayat yang 31 sampai 40-nya pertemuannya akan datang gitu. Niki terus mun menggah-menggah. Monggo sarang-sarang saking ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina
labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimaw wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba sadaqallahul azim. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.